Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video selanjutnya pada mata kuliah fungsi kompleks. Baik, pada video kali ini kita akan membahas terkait limit pada fungsi kompleks. Limit fungsi kompleks. Secara umum, definisi limit dalam kompleks sama dengan definisi limit pada bilangan real dalam kalkulus. Kalau pada bilangan real, bila X mendekati X0, hanya mendekati sepanjang garis real, sedangkan pada bilangan kompleks, bila Z mendekati Z0, akan mendekati dari semua arah dalam bidang kompleks. Limit Fz untuk Z menuju Z0 sama dengan W0 dan didefinisikan sebagai berikut. Limit Fz untuk Z menuju Z0 sama dengan W0 jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sehingga mutlak dari Z dikurangi Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta. Maka berlaku mutlak dari Fz dikurangi W0 kurang dari epsilonnya. Secara geometri, definisi di atas mengatakan bahwa untuk setiap lingkungan epsilon dari W0, yaitu mutlak W dikurangi W0 kurang dari epsilon. Ada suatu lingkungan negatif delta dari Z0, yaitu mutlak Z dikurangi Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta. Sedemikian sehingga setiap titik Z pada image W berada pada lingkungan negatif epsilon. Dalam hal ini, yang pertama, jika limit tersebut ada, maka limitnya tunggal. Kemudian yang kedua, Z mendekati Z0 dari berbagai arah atau lintasan. Yang ketiga, jika untuk lintasan yang berbeda, nilai Fz untuk Z menuju Z0 berbeda, maka limit Fz untuk Z menuju Z0 tidak ada. Fz tidak disyaratkan terdefinisi di Z sama dengan Z0. Baik, kita sampai pada bahasan turunan fungsi kompleks. Perhatikan pada gambar. Dari gambar tersebut, dimisalkan fungsi kompleks W sama dengan Fz. Titik Z0 berada dalam domain D bagi F. Andaikan Z sama dengan Z0 ditambah delta Z, delta Z-nya sama dengan delta X ditambah delta YI. Adalah suatu titik di dalam D, kemudian dibentuk hasil beda. Fz dikurangi Fz0 per Z dikurangi Z0. Jika limit hasil bagi ini ada untuk jika Z maka Z0 dikatakan W sama dengan Fz dapat didiferensialkan di Z0. Limitnya dinamakan turunan F di Z0 dan dinotasikan dengan W aksen Z atau F aksen Z. Turunan dapat diperoleh dengan cara langsung menerapkan definisi. Cara seperti ini sama dengan yang digunakan pada kalkulus. Ada cara-cara yang lebih cepat dalam menghitung turunan suatu fungsi. Cara-cara tersebut diturunkan dari definisi turunan dan sering disebut sebagai teknik turunan. Mari kita simak contoh 4.1 pada slide. Dengan menggunakan definisi, dapatkan turunan dari Fz sama dengan Z kuadrat ditambah 3Z. Nah, kemudian kita masuk ke penyelesaian. Langkah yang pertama, substitusikan fungsi yang akan diturunkan ke dalam definisi turunan. F aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, Fz ditambah delta Z dikurangi Fz0 per delta Z. Nah, silahkan dilanjutkan sebagai tugas di rumah. Kemudian kita menginjak pada aturan rantai. Misalkan F mempunyai turunan di Z0 dan G mempunyai turunan di Fz0, maka fungsi Fz sama dengan Gfz. Mempunyai turunan di Z0 dan turunannya adalah F aksen Z0 sama dengan G aksen Fz dikalikan F aksen Z0. Dengan kata lain, jika W sama dengan Fz dan W sama dengan GW sama dengan Fz, maka menurut aturan rantai, dW per dz sama dengan dW per dW kali dW per dz. Demikian presentasi pada video kali ini terkait limit, turunan, dan juga aturan rantai. Jadi memang apa yang kita pelajari ini tidak jauh dari apa yang sudah pernah kita pelajari di kalkulus. Makanya untuk mengampu mata kuliah fungsi kompleks, kita butuh materi prasyarat, salah satunya adalah kalkulus.
Namun di kalkulus di sana kita memakai bilangan real. Di dalam kompleks kita menggunakan bilangan yang lebih luas lagi. Demikian presentasi pada video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.